kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk waktunya ya. Untuk kegiatan ini yaitu bagaimana kita melakukan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif ke rekan sejawat, yang salah satu tugas dari kegiatan guru penggerak. Nah, untuk pertama mungkin kita buka ya kegiatan sosialisasi budaya positif ini dengan sama-sama membaca basmalah. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi ya. Untuk berikutnya, baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik ya, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang satu Bu Desi, gimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Setuju menurut Bu Desi. Kalau menurut Bu Ar? Setuju. Cuman ada sisi positif negatifnya juga. ada plus minusnya ya. Bu Wardah? Setuju. Cuman kan kalau hukuman itu kadang kan ada yang membuat anak jerak, ada yang membuat anak nanti mengulang lagi gitu. Jadi sebenarnya mungkin ada formula yang kurang tepat ya. Jadi hukuman itu bukan satu-satunya untuk mendisiplinkan anak. Mungkin ada apa lagi gitu yang harus gitu ya membuat anak jerak. Betul. Bu? Setuju ya, asal selama itu membuat anak menjadi lebih baik dan positif. Baik ya, jadi rata-rata setuju ya bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi hukuman lainnya suruh membaca buku atau ayat Al-Quran misalnya, setuju atau enggak? Setuju. Setuju ya, semuanya setuju. Terus yang pun setuju ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bu Desi? Kalau dia rajin, disiplin, dikasih coklat misalnya. Setuju. Setuju Bu Ar? Setuju. Bu Om? Setuju. Setuju ya, sama saya pun setuju ya, biar ada, walaupun tidak harus berupa barang ya, apresiasi berupa ucapan terima kasih, pujian gitu ya, itu juga sangat membantu meningkatkan motivasi anak. Baik, selanjutnya ya, untuk topik dalam eksplorasi konsep ini, disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol ya, kemudian restitusi dari segitiga, restitusi segitiga atau segitiga restitusi ya, yang dapat anak bisa melakukan menyelesaikan masalahnya, nanti di akhir dia bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Ini. Kegiatan kepatangan. Ada A dan B. Sobeklah dari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu. Ini contoh kasus ya. Berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut ya. Misalnya ini secari kertas. Bentar. Pinky. Kita kepalkan kan? Teman Anda B akan mencoba dengan kita mengepal ya. Dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Misalnya saya B ya. Saya buka. Nah, ada kesimpulan dari apa yang saya lakukan, Bu Desi? Kenapa tadi susah banget saya mau ambil gitu, mau itunya, kertasnya? Apa ya, kesimpulannya ini tuh terus namanya juga secara paksa, nggak yang nggak dengan baik-baik gitu ya, mungkin kalau baik-baik diambil bisa. Secara paksa nggak sih kayak gitu. Nah, karena secara paksa. Bu Ar?
ada prinsipnya dari kepalan tangan itu kalau saya ambil gitu, kenapa Anda sampai mempertahankan gitu tuh. Jadi apa ya, kita harus pertahankan apa yang kita miliki Pak ya. Jangan begitu mudah gitu ya. Jadi kita punya prinsip itu harus kita pegang terus. Bohong, tadi mau saya ambil itu udah mau dilepas sama bohong, kayaknya ini banget gitu, gak mau kayak berlian. Mungkin yang dikepalin itu adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga, jadi tidak sembarang orang ya. Orang untuk bisa menggapai atau berani atau mengambilnya. Karena udah susah payah kita capai gitu, diambil saja misalnya. Oke Bu Anda? Ya betul, prinsipnya sama sih ya. Pertama kan diambil secara paksa, nggak suka ya, semua orang kan nggak suka kalau mengambil secara paksa. Paksa kan kita mempertahankan. Kalau ini sesuatu yang berharga juga, jadi ya kita pertahankan gitu ya. Ya baik, itu ya memang kalau kita punya prinsip sebuah kebenaran kita pertahankan, jangan mudah goyah mungkin ya gitu terhadap prinsip apa yang kita lakukan itu benar, kita pertahankan gitu. Jangan berarti tidak boleh dipengaruhi apapun gitu kan, di sini ada ya dibujuk gitu ya, di macam-macam lah gitu, tapi kita harus kuat dengan kita punya prinsip gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke perubahan paradigma teori kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid ya, kita sebagai guru sekaligus kita rekan sejawat ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Berarti ini ada yang berbanding terbalik, terutama yang keempat ya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Justru malah nggak baik ya. Apa kita memberikan kayak semacam memaksa, ada baiknya. Tugas harus dikumpulkan jam sekian, oke mungkin itu sisi baiknya. Tapi ketika misalnya ada alternatif lain, ya jangan sampai kita memaksa siswa kita untuk melakukan sebenarnya dia nggak suka ya. Gitu kan, kalau memang siswa kita nggak suka misalnya menari, jangan dipaksa menari, dia sukanya menyanyi kan begitu ya. Dan itu memang harus kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ya. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruknya dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Berarti kita yang sebelah kanan ya, yang bawa budaya positif itu lebih kita kedepankan kan. Misalnya kayak model berpikir menang-menang. Jadi kita terhadap apa yang kita lakukan, sekalipun kita kalah, kita mengalah bukan untuk kalah benar, tapi kita memang untuk cari yang sisi kedewasaan kita kan gitu, untuk mengenal ya, mengalah untuk menang. Siswa seperti itu misalnya, tapi ya nggak apa-apa, kita mengalah untuk menang buat siswa gitu, asalkan siswanya mengerjakan walaupun memang PR-nya tidak maksimal misalnya gitu kan. Tidak boleh kita harus memarahi, mencas gitu ya. Tapi kan kita ego kitanya kita buang dulu ya, nggak apa-apa, ditunggu besok PR-nya walaupun yang lain sudah selesai gitu. Nah pada posisi itu kan kita bukan berarti kita kalah ya, tapi lebih kita mendewasakan pemikiran kita gitu ya, biar murid tetap mengerjakan walaupun telat gitu, daripada tidak sama sekali. Berikutnya, nah disiplin positif ya, teori kontrol atau teori pilihan berdasar menurut Dr. William Glasser ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, benar nggak? Kalau kita posisi kontrol kita ada di diri kita, tidak bisa mengontrol. Silakan dulu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan ya. Jadi kadang-kadang gestur orang ada tujuannya, benar nggak? Kalau kita lagi bete, kita lagi senang, itu ada tujuan tersendiri ya. Siswa kita pun demikian. Kemudian mulai berpikir menang-menang tadi ya, yang budaya positif kita berpikirnya jangan menang kalah, tapi memang menang-menang. Kalaupun kita mengalah, tapi untuk menang gitu ya, mewujud dalam rangka untuk mendewasakan pemikiran kita. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, betul, ada inovasi di sana ya.
Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Tadi 10 menit. Ya, lanjut lagi. Oke, siap. Ya, kita lanjut ya. Maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai ya. Kemudian di sini ada motivasi ekstrinsik, itu motivasi yang dari luar datangnya ya. Kemudian di mana teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri ya. Kemudian muncullah nilai-nilai kebajikan universal sebagai motivasi intrinsik ya ini. Kemudian 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu bagaimana siswa kita memecahkan masalahnya agar dia punya solusi sendiri, kemudian dia menjadi mandiri dan tanggung jawab. Itu segitiga restitusi. Jadi itu juga sama, kita pun guru ya, punya masalah atau di keluarga juga, tapi bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga yang dewasa biar kita mandiri, tanggung jawab terhadap masalah yang apa yang kita punya di rumah tangga kita misalnya. Begitu juga dengan siswa ya, atau rekan-rekan sejauh lainnya. Itu masuk dari segitiga restitusi ya, dengan memecahkan masalah sehingga siswa kita bisa mandiri dan bertanggung jawab ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5 ya, kita bertahan hidup ya. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang kita butuhkan, semuanya butuh kasih sayang ya. Mau laki-laki, mau perempuan, mau orang anak kecil, dewasa, aki-aki gitu ya. Itu butuh kasih sayang gitu. Kemudian kesenangan, kebebasan ya. Kesenangannya kita butuh jalan-jalan, butuh apa yang kita senangi. Ada ruang-ruang yang harus, atau siswa pun sama ya, ada ruang-ruang yang memang ruangan itu memang nggak apa-apa, itu bahagianya dia, jangan diganggu, jangan diusir kalau lagi bahagia gitu ya. Sama anak kita sendiri pun di rumah begitu ya, kalau dia lagi senang baca, nggak usah diganggu, biarin aja. Kalau lagi tidur pulas juga jangan diganggu kan gitu. Kemudian kebebasan, betul, kita nggak terlalu banyak diatur gitu. Oke, diatur tapi bertanggung jawab ya. Kita mau makan apa, atau kita gaya belajarnya ngajarin ke siswanya mau seperti apa, jangan terlalu ikut campur ya, bagian kurikulum atau siapapun nggak boleh. Kalau ketika guru gaya belajar seperti itu ya biarkan, bener nggak ada kebebasan kan di sana gitu. Sama siswa pun ada kebebasan ketika dia passionnya ke sana gitu ya, nanti akan masuk ke pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada ya. Baik, terima kasih Ibu Ipa. Next ya. Apakah makna disiplin berasal dari kata Latinnya disiplina yang artinya belajar? Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid berdasarkan Socrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya, memang dengan disiplin tujuannya untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia ya. Itu salah satu pengertian dari disiplin. Next. Nilai-nilai kebajikan universal yang tentunya kita terapkan ketika kita di kelas untuk siswa kita ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Setiap individu ya, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Silakan Pak. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implisitnya akan terbangun ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang lebih mulia. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia ya. Berakhlak ada di poin pertama ya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini masuk ke P3 itu ya, Profil Pelajar Pancasila. Baik, itu contoh dari nilai-nilai kebajikan ya. Siswa kita bisa mandiri, bertanggung jawab. Berikutnya eksplorasi konsep, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Next. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya.
Kemudian untuk menghargai diri sendiri ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah di situ ada kategori motivasi eksternal, kemudian motivasi eksternal dan motivasi internal sesuai dengan tujuan disiplin positif. Nah menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri gitu ya. Jadi memang istilahnya muhasabah lah menurut Ki Hajar Dewantara gitu ya, tentang apa yang kita lakukan, tentang pemikiran ide yang kita ingin sampaikan kepada siswa kita udah bagus atau belumnya itu kita sendiri ya yang tahu gitu, yang bisa mengontrol diri kita. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya bagaimana? Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kalau tadi menurut Ibu Wardah dan rekan-rekan sekalian, nggak apa-apa sekali-kali kita kalau anak yang disiplin ya kita kasih barang gitu, reward ya. Tetapi nggak harus dalam bentuk barang, bisa ucapan atau apresiasi. Cuman memang kadang-kadang takut kalau dikasih uang atau barang takutnya lebih ke orientasi uang nantinya gitu ya. Karena lebih baik kayak sertifikat atau pengganti nilai-nilai uang gitu ya, yang memang seumur hidup bisa dikenang gitu ya. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Mungkin ada beberapa sudut pandang ya. Ada yang bahwa penghargaan menurunkan kualitas, kalau diukur apa-apa uang misalnya. Penghargaan mematikan kreativitas ya, bisa jadi kalau nggak ada uangnya nggak berjalan siswa kita misalnya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, kalau nggak dikasih uang atau nggak dikasih coklat nggak disiplin, malas gitu. Padahal kan mau dikasih dihargai atau tidak, dikasih uang atau tidak kan budaya positif harus terus berjalan gitu, biar terbentuk dengan sendirinya. Sehingga ada guru nggak ada guru kan siswa tetap belajar kewajiban. Karena kan pinternya bukan buat guru, buat siswa sendiri. Saya juga menanamkan itu. Bapak masuk atau enggak kan tetap belajar, bisa baca buku, bisa browsing kan pinternya bukan buat bapak, buat kalian sendiri gitu. Jadi berikutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ya. Beri penghargaan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses ya. Berikutnya contoh pengakuan ya. Pembuka nilai kebajikan situasi. Pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat penolong murid baru di kelas kita ya, murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya pada saat kamu mau memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, jadi nilai kebajikannya rasa tanggung jawab kalau murid kita misal membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya, tindakan guru. Lari, ini contoh kasus ya. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Murid diminta untuk push up 15 kali, mengganti kertas tugas teman, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini contoh hukuman yang kita berikan ke siswa ya. Itu hukuman atau konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Konsekuensi dari siswa kita yang melakukan kesalahan. Kemudian kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya, karena lebih ringan kan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk mengenakan sepatu seharian. Melepas kayaknya itu, Pak. Oh iya, melepas ya, maksudnya melepas. Hukuman itu. Hukuman ya maksudnya ya.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, ya kita udah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi sehingga kita bisa menerapkan ketika kita akan melakukan hukuman yang memberikan sanksi kepada siswa kita di kelas kita masing-masing. Berikutnya. Ini yang benar. Nah, ini jawabannya ya. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, ada betul semua? Salah tuh Pak yang di push up 15. Tadi bilangnya konsekuensi. Harusnya hukuman ya. Berikutnya Bu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Itu biasanya lebih berat kalau hukuman biasanya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, nggak trauma anak itu. Tapi kalau hukuman kadang suka dendam ya, orang udah keluar dari sekolah kita, udah punya anak tapi jengkel gitu sama guru yang menghukum siswa tersebut. Tapi kalau konsekuensi itu beda ya, gitu. Karena dia ngerasa oh itu mendidik misalnya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sementara dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dalam hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai ya. Kadang kita suka marahin orang tidak disadari siswa kita di depan temennya misalnya. Itu kadang trauma ya kepada dianya ketika udah selesai dari sekolah, kadang ada sedikit dendam membekas gitu ya. Beda dengan konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi selesai gitu. Udah dimarahin sama kita, dipanggil, dimarahin siswa kita, kemudian kita minta maaf, biasanya udah lega ya. Masalahnya udah selesai, nggak sampai ke bawah ke rumah gitu. Tidak ada unsur dendam gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau hukuman biasanya, mungkin saya juga pernah gitu dimarahin sama guru di depan orang lain, dipermalukan, terus sampai sekarang ingat aja sama Pak Anu gitu kan. Itu bedanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi dia ngerti gitu, kalau kita itu memang dididik, dihukumnya dengan cara dididik kan, suruh ngapalin 2 ayat Al-Quran misalnya, itu senang ya kitanya, itu sebuah konsekuensi ya. Kalau hukuman menimbulkan orang jadi dendam nantinya gitu, jangka panjang gitu, trauma gitu ya. Kemudian nah, langsung ke materi restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen tahun 2004 ya. Tadi bahwa restitusi atau segitiga restitusi itu bagaimana siswa kita bisa memecahkan masalahnya sendiri ketika ada masalah agar dia bisa mandiri dan bertanggung jawab ya. Berikutnya Bu. Nah, terima kasih buat. Kemudian identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Kita bahas satu-satu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Ini identitas gagal, sebuah hukuman. Identitas suksesnya dari sebuah disiplin ada konsekuensi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Berarti kan menerima. Kalau udah terjadi ya sudah gitu kan. Kemudian restitusinya, bagaimana pemecahan masalahnya merupakan pilihan. Ya kan? Jadi gini, ketika siswa kita diajarin kemudian dia belum paham, ya mungkin kemampuannya seperti itu gitu. Tidak boleh memaksa si A harus nilainya 9 atau 100 gitu, sementara kemampuannya seperti itu gitu ya. Jadi kita harus bisa mengklasifikasikan siswa kita gitu. Passionnya kemana, kemudian kemampuan nilainya kemana, ya kalau udah mentok memang udah segitu. Cari yang lain alternatif kelebihan dia. Oh dia ternyata passionnya di bidang seni, matematiknya kurang tapi seninya bagus, nyanyinya bagus gitu. Nah seperti itu kan. Jadi ada pilihan-pilihan yang lain gitu ya. Jadi karena siswa kita adalah unik, berarti semuanya pinter dengan passionnya. Dia tajam pada passionnya sendiri-sendiri. Tumpul di bidang yang anu tapi tajam di bidang yang anu gitu ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang.
Dalam konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Identitas gagal hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensinya korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, restitusinya murid atau anak mendapat penguatan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusinya masalah terpecahkan ya. Kemudian yang terakhir murid anak atau membenci peraturan, dan konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan ya. Restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain ya. Jadi ini negatif, ini netral, ini positif ya. Jadi dalam hukum itu istilahnya ke kiri ya negatif, yang di tengah-tengah netral. Ini dari restitusinya itu menghasilkan positif gitu ya, menghasilkan sesuatu yang positif. Berikutnya ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Siswa kita udah melakukan kesalahan, bukan semata-mata melakukan kebaikan, tapi untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan apa yang telah dilakukan oleh siswa kita. Kalau dia telat masuk, ya besoknya jangan telat masuk. Ya. Jadi kan dia memperbaiki diri. Memperbaiki hubungan dengan teman sejawatnya, dengan orang tua, dengan stakeholder yang ada di sekolah. Tawaran bukan paksaan gitu ya. Walaupun ada beberapa teori yang memang harus sedikit dipaksa di fresh biar mengerjakan tugas. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, lebih ke muhasabah ya, introspeksi diri. Muridnya atau kita pun sebagai guru sama apa yang telah kita berikan ilmu kita, ide-ide kita kepada murid itu diterima dengan baik apa enggak sih, ngerti nggak sih murid kita gitu. Itu kan lebih ke kitanya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kebutuhan dasar dari siswa kita kan mendapatkan ilmu kan dari kita sebagai guru. Setelah itu ada refleksi. Setelah kita mengajar dibiasakan untuk merefleksikan gitu. Kira-kira anak menangkap berapa persen dari apa yang materi yang sudah sampaikan. Jangan-jangan terlalu kecepatan gitu. Terus siswa mau mengkat kita gitu, nggak enak dan sebagainya. Nanti kita direfleksi di akhir setelah pelajaran, kita bisa kasih tahu ada yang nggak paham atau ada yang memang kecepatan nggak tadi bapak atau ibu ngomongnya gitu kan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kita jadi memang membentuk karakter, bukan seperti orang sakit di kesehatan ya melakukan segala tindakan di IGD dan UGD. Tapi siswa sebagai mengkaji karakter. Ya, betul, sebagai bukan subjek ya, objek ya, jadi peran utama gitu ya, dan kita sebagai fasilitatornya aja supaya dia membentuk karakter yang tadinya tidak baik menjadi baik. Restitusi fokus pada solusi gitu ya. Kalau siswa kita memang ada yang kesiangan terus tiap harinya gitu ya, maka dicarikan solusinya gitu. Kenapa penyebab kesiangannya ya? Misalkan ada siswa penyebab kesiangan itu setelah dianalisa melalui guru BK, melalui temannya, ternyata adalah siswa kita itu kesiangan karena jam 2 malam itu suruh jualan sayur sama ibunya karena bapaknya udah meninggal. Sehingga kan di pasar itu jam 2 itu benar-benar perdagangan kan sudah berjalan ya sampai jam 5:30, 6. Setelah itu tidur ya pasti kesiangan gitu. Kalau nggak begitu dia nggak bisa sekolah, nggak punya ongkos gitu. Nah itu kan harus dianalisa sama kita penyebab kesiangan siswa kita kan gitu. Ya kita juga tidak mengharapkan siswa kita kesiangan, tapi kita juga harus tahu ada tawaran siswanya kesiangan. Dan ternyata setelah disimpulkan bahwa siswa kesiangan itu cari uang buat ongkos sekolah sama ibunya, suruh jualan jam 2 malam jualan sayur ke pasar. Nah akhirnya kan harus ada solusi, dilibatkan guru BK. Gimana caranya? Kita panggil orang tua ibu, kalau bisa jangan dilibatkan lah siswa karena kan ada hak untuk belajar gitu. Ibu cari lagi orang, ibunya juga bingung. Kalau cari orang kan harus ngasih uang, harus digaji. Sementara kan dia anak yatim gitu kayak gitu. Itu udah terjadi ya di sekolah. Ada beberapa sekolah termasuk saya waktu di sana juga seperti itu, ada siswanya yang sering kesiangan, ternyata setelah dianalisa gitu ya, kemudian dikumpulkan guru BK, kesimpulannya memang dia bekerja jam 2 pagi gitu ya sampai jam 5 subuh, kemudian gak berangkat ke sekolah, saking ngantuknya tidur, jadi datang ke sekolah jam 9, tapi itu juga masih mau loh,
Untung dia masih mau gitu. Setelah dijelaskan akhirnya kan nggak bisa mencas ya, nggak bisa langsung diberhentikan dan segala macam. Dicari solusi gitu yang tepat, rumus, sehingga berbeda perlakuannya antara si A dengan si B. Jadi kita ngasih perlakuan si A dan si B nya berbeda sesuai dengan hasil analisanya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya biasanya harus ada ucapan mohon maaf ya teman-teman gitu. Saya tadi nyoret-nyoret bajunya si Anu misalnya. Itu salah satu mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan gitu. Dibiasakan. Kadang saya mungkin ya zaman dulu kita kalau mau minta maaf aja kadang-kadang suka susah gitu ya. Seperti itu di kegiatan budaya positif itu memang harus tidak segan-segan kalau kita salah ya minta maaf sama siswa kita juga, atau sebaliknya ya pasti yang siswa kita juga minta maaf sama gurunya. Berikutnya pandangan kita keyakinan kelas ya, keyakinan kelas nanti next kita buat contoh saja ya. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas ya? Bedanya peraturan biasa sudah baku, sudah diketok palu, tapi kalau keyakinan kelas agak lebih lembut gitu ya. Misalnya contohnya apa sih keyakinan kelas? Datang harus Tepat waktu. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat ya. Itu peraturan. Peraturan. Dirubah ke Keyakinan. kelas menjadi Jadi datang tepat waktu. datang tepat waktu. Oke, kita bagi lagi ya. Ini satu saja Bapak Ibu bikin kesepakatan kelas ya. Contohnya tadi ya. Pakai kalimat ini dulu, negatif dulu ya. Iya, peraturan. Tidak boleh datang terlambat, peraturan dulu. Tidak boleh datang terlambat. Pulpennya bisa bergantian. Itu jimpan. Oh iya. Bikin peraturan dulu dengan kalimat negatif ya. Misalnya tidak boleh merokok di kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau sudah gimana? Ya, Kalau sudah di mana? nanti. Peraturan boleh di sebelah sini. Tempel ya. Berapa Pak peraturannya? Satu aja. Pak udah tinggal. Ya, berikutnya kalau sudah boleh ke depan ditempel bikin peraturan ya. Pakai kalimat negatif dulu ya. Kayak tidak boleh, jangan. Tidak boleh merokok di kelas. Tidak boleh meludah di kelas. Ya satu aja. Harus juga. Itu peraturan harus. Atau ke sana sendiri. Apa intinya? Peraturan kelas. Peraturan kelas pakai kalimat negatif. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Iya. Kita. Ya. Nanti aku lagi. Boleh jangan, boleh tidak boleh kalimatnya ya. Tidak boleh alas kaki di kelas ya. Banyak sekali ya keyakinan kelas yang bisa kita buat sebetulnya. Ya kita sedikit aja dulu untuk contoh ya. Tidak boleh berisik di dalam kelas saat pembelajaran. Tidak boleh. Mengobrol. Tidak boleh ngobrol saat belajar. Hitut boleh. Tidak boleh dilarang buang angin di kelas misalnya. Boleh, itu masuk peraturan. Buang angin saat waktunya. Ya, udah selesai kita bacakan ya peraturan dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat ya. Siap. Yang pertama, tidak boleh menggunakan sepatu putih. Ini dari Neng Ipah ya. Ya. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian tidak boleh mencoret tembok sekolah. Dilarang makan di kelas. Tidak boleh berpacaran di kelas. Tidak boleh makan minum di kelas. Tidak boleh mencoret-coret meja dan kursi. Dilarang membawa pisau atau alat-alat yang membahayakan. Oke, sekarang kita rubah kata-kata positifnya.
keyakinan kelasnya ya. Kan ini peraturan. Dari kata tidaknya diganti dengan kata yang positif. Misalnya kan tadi gini, tidak boleh menggunakan sepatu putih. Berarti sepatu selain berwarna sepatu hitam lebih baik. Ya, sepatu hitam lebih baik. Kemudian kedua, tidak boleh buang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Paham ya? Iya, paham. Nah, jadi merubah kalimat negatif yang peraturan itu yang tidak boleh dengan kalimat positif. Jangan buang sampah sembarangan berarti membuang sampah pada tempatnya. Disimpan di tempat. Misalnya dilarang merokok, berarti kalimat positifnya merokok dapat merusak kesehatan. Berarti saya tidak Boleh Bapak Ibu sambil minum ya. Hai. senjata tajam aja. Hiji Senjata tajam Di bawah dicacatin sama yang di atasnya tadi ya. Tidak boleh mencoret tembok sepatu. Kalimat positifnya mencoret-coret di tembok merusak keindahan. Kalau tidak boleh berpacaran di kelas, Menikahlah. Berteman lebih baik, bersahabat lebih baik. senjata tajam ditempatkan di tempat yang menggunakan sepatu hitam di lingkungan sekolah. Dia apa Pak Ahmad? Menjaga mencoret tembok disimpan itu? Menjaga keindahan sekolah. disimpan di tempat yang Jagalah keindahan sekolah. Ibu, ini sekarang kita merubah kalimat negatif dari keyakinan kelas yang menjadi kalimat positif. Tidak boleh menggunakan sepatu putih, menggunakan sepatu hitam di lingkungan sekolah ya, dirubah ke kalimat positifnya. Dari kata tidak bolehnya dirubah. Yang kedua, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh mencoret-coret tembok di sekolah. Jagalah keindahan lingkungan sekolah. Kemudian dilarang makan di kelas, menjadi sebelum masuk kelas sebaiknya sarapan terlebih dahulu. Kemudian tidak boleh berpacaran di kelas. Kalimat positifnya berteman lebih baik karena berpacaran akan mengganggu konsentrasi belajar. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Kalimat positifnya makan minum apa ini? Makan minum maka ke kantin lah ya, makan minum di kantin. Ya. Kemudian tidak boleh mencoret-coret meja dan kursi menjadi kelas bersih dan rapi itu dambaan semua siswa dan guru. Luar biasa. Berikutnya, dilarang membawa pisau menjadi pisau atau senjata tajam digunakan pada fungsinya masing-masing ya. Jadi peraturan dari kalimat negatif menjadi keyakinan kelas dirubah menjadi kalimat yang positif ya. Berikutnya, budaya positif. Lingkungan positif akan menghasilkan budaya positif dengan keyakinan kelas yang positif, dengan peraturan kelas yang positif akan seperti bola yang kecil digelontorkan menjadi bola yang sedang, digelontorkan lagi menjadi bola yang besar, sehingga budaya positif dari yang kecil menjadi yang besar kan, mengimbas semuanya. Ya. memorinya habis. Dari berikutnya yaitu menanyakan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu yang berwarna apa, hijau atau merah atau biru? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Berarti masuk kategori kesepakatan kelas ya. Ya betul. Karena kalau ada kalimat negatifnya berarti itu masuk ke dalam peraturan kelas. Berikutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel dan Y ya. Ada sesuatu T dan Y. Ada yang bisa terlihat, ada yang tidak terlihat, ada yang bisa terdengar berperilakunya bagaimana dengan tabel Y gitu ya. Contohnya yang tidak terlihat kayak gimana? terdengar, misalkan kan datang tepat waktu ya Pak ya. Terdengar, ayo teman-teman kita datang ke sekolah lebih pagi. Itu terdengar. Itu terdengar. Terlihatnya siswa sudah ada di kelas ya. Terus berperilakunya siswa siswa tepat waktu datangnya ke kelas, itu berperilaku. Perilakunya yang terlihat kan? Yang terlihat betul. Oke, seperti itu ya contoh dari tabelnya bagaimana terlihat, terdengar dan berperilaku. Berikutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel dan Y. Tadi sudah
ya, terdengar satu orang berpikir, yuk saya bantu, ya. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, gitu. Yang kayak gini misalnya terlihat, Anda udah tepat waktu misalnya. Berperilaku tersenyum ramah berarti gestur ya. Iya, Nggak perlu dengan kata-kata, tapi dari tindakan aja dia seneng kalau ngelihat guru seneng kalau muridnya datang tepat waktu, senyum gitu ya. Lanjut. Nah sekarang peraturan dan keyakinan kelas kita udah bikin ya. Tadi contohnya, sekarang kita latihan soal nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu masuk keyakinan kelasnya apa? Itu tanggung jawab ya? Tanggung jawab, betul. Nanti jawabannya ada di bawah ya. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu. Tepat waktu, Disiplin. disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan dan keselamatan. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, jatuhnya ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran antri, berarti ke Budaya antri. kepatuhan. Gunakan masker. Kesehatan. Keyakinan kelasnya Kesehatan. kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ya. Jadi kita bisa peraturan dibuat keyakinan kelas tadi ya, seperti itu ya. Ya, lanjut. Nah, betul. Soal kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Terima kasih Bu Ipa ya, 100 buat Bu Ipa. Tidak ada mengganggu orang lain. Terima kasih Bu Desi ya, 100 buat Bu Desi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum waktunya. Bu A, terima kasih ya, 100 buat Bu A. Tidak melakukan kekerasan, keselamatan, 100 buat Pak Arul ya. Jawabannya buat Bapak Ibu semua ya. Kemudian Mas Nemi, nggak kelihatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ya, Bu Wanda, 100. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain yang bersabar. Bu Mae, 100 ya, luar biasa. Gunakan masker, kesehatan dengan keselamatan. Bu Aar ya, 100. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan keamanan. Bu An, 100. Nanti ada rewardnya ya. Kita makan apa? Makan coklat. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya, materi kan keempat. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia ada 4 ya. 5 Kita saya. ada 4. Bertahan hidup terakhirnya. Kita butuh kasih sayang. Oh iya, bertahan hidup ada 5 ya. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, betul? Kita butuh cinta kan? Betul. Laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa ya, yang begini, yang begitu, ini, aki-aki butuh kasih sayang kan? Butuh diperhatikan ya. Itu kebutuhan berarti ya. Penguasaan tertentu ya, pada bidang tertentu kan. Kita menguasai bidang komputer, kita menguasai bidang seni ya, tari. Itu juga kebutuhan dasar kita kan? Dalam passionnya masing-masing. Kesenangan, ya dong, setiap hari kita kerja, setiap kita ngajar, butuh dong kita relaksasi ya. Jeda sebentar, berarti itu disebutnya apa? Spasi hidup. Karena komputer itu kan kalau nggak ada spasinya jelek. Maka ketika kita beraktivitas sehari-hari harus ada jeda. Entah itu kita jalan-jalan, entah itu berkunjung keluarga, entah itu berenang, entah itu ibu-ibu senangnya shopping ke Temat, atau lain Kita nyalon. Kebebasan, betul ya. Kita nggak mau kok diatur-atur amat sih gitu. Oh, saya mau makan jengkol, mau makan petai gitu. Atau saya mau gaya belajar saya seperti ini. Ya kalau ya jangan diatur-atur. Kalau memang kurang ya tolong dibina, dikasih masukan kan. Ya bertahan hidup pada akhirnya ya. Apa yang kita lakukan untuk bertahan hidup sama itu. Kalau enggak kan kita bisa stres, bahkan bisa sakit dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kebutuhan dasar ini kita tidak lakukan kan, jadi kita memang butuh kasih sayang, harus ada cinta gitu kan. Kemudian kita butuh penguasaan, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Itu salah satu kita bisa bertahan hidup. Selanjutnya, pembelajaran kelima yang terakhir, 5 posisi kontrol. Yang pertama, next. Ya, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil. Jadi 5 posisi kontrol itu ada 5, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kalau kita guru biasanya sebagai manajer, mengatur siswa kan. Nah, pemantau mungkin pengawas ya, atau kita juga bisa jadi pemantau. Kemudian teman, kadang guru juga harus berasa teman ya, harus memposisikan kita karena seusianya
siswa SMK itu setidaknya seusia kita lah, nggak jauh beda misalkan, maka dia harus ada di posisi kita sebagai teman juga. Ketika kita memarahi, berarti kita memanggil dia, memarahi jangan di depan orang banyak. Kita memanggilnya seperti teman lah begitu. Kemudian membuat rasa bersalah, biasanya ada kuncinya, harus minta maaf ya. Iya Bu, tadi saya pada saat pelajaran Ibu saya ketawa-ketawa aja. Berarti kan membuat rasa bersalah kan dia. Kemudian gurunya lihat, kenapa Sinta tadi belajar bahasa Inggris kamu ketawa mulu, ada yang salah gitu. Nah itu berarti siswa melakukan pembuat bersalah kan, dan biasanya harus ada minta maaf dari siswanya kepada ibu gurunya atau bapak gurunya. Kemudian sebagai penghukum, karena kamu melakukan kesalahan Sinta, pokoknya bapak hukum kamu 500 push up. Karena hukuman ya, karena hukum kan nanti bisa membuat orang dendam kan, makanya jangan dihukum tapi dikonsekuensi. Kalau Sinta melakukan kesalahan tadi karena telat masuk, ya paling suruh baca hafalan surat-surat Al-Quran, misalnya, itu lebih ke konsekuensi ya. Seperti itu ya 5 posisi kontrol kita di kelas ya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kalau guru lebih ke manajernya, kita mengelola manajerial kan, mengelola semua kelas, si A, si B, kita lihat posisi ruangan, posisi kabel ketika kita ngajar menggunakan infocus, hati-hati keinjek kan, gitu, kadang-kadang kan nggak sadar, kabelnya kegigit tikus, kemudian ada setrumnya keinjek sama kita kan. Gitu. Jadi kita bisa kesetrum, kita harus posisi manajer kalau udah di kelas, begitu yang mengendalikan ya. Berikutnya, ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Berarti contoh membuat orang merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, kita sebagai seorang guru lebih ke manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum ya, itu bisa diterapkan di kelas ya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kita lebih cenderung kita sebagai manajer, tapi kita juga harus sebagai teman ya. Ketika kita mau ngasih hukuman gitu, dibiasakan untuk memarahinya tidak di depan temannya. Kalaupun memarahinya tapi tidak lebih ke memarahinya gitu ya. Kamu cantik sekali, cuman make upnya terlalu berlebihan. Itu kan lebih halus kan? Ketimbang hapus sekarang make up kamu itu tebel banget. Nah, itu lebih ke langsung mencas gitu ya. Padahal kan bisa jadi dia nggak pakai kaca, buru-buru pakai make upnya kan. Iya, dan contoh seperti itu ya. Jadi guru sebagai posisi teman. Berikutnya bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai, manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, memperbaikinya, kita berdua mendapat apa yang kita butuhkan ya. Tadi yang kita jelaskan di depan tadi. Berikutnya, segitiga restitusi yang di awal sudah saya jelaskan bahwa segitiga restitusi itu bagaimana memecahkan masalah, bagaimana siswa memecahkan masalah agar dia nanti bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pecahkan sendiri, terhadap apa yang masalahnya apa, kemudian dia bisa punya solusinya, kemudian dia menjadi mandiri dan tanggung jawab, sehingga ketika dia nanti terbiasa dengan banyak masalah, dia sendiri yang bisa memecahkan masalahnya itu, gitu. Tidak membebankan yang lainnya gitu. Ya, itu contoh dari segitiga restitusi ya. Ada 3. Validasi kebutuhan seperti itu. Berikutnya menstabilkan identitas. Contohnya ya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah kok. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, itu contoh dari menstabilkan identitas. Berikutnya validasi kebutuhan, contohnya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul ya. Itu contoh dari validasi kebutuhan. Berikutnya keyakinan kelas atau berdasarkan keyakinan.
Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tadi udah kita praktekkan. Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan ya dari segitiga restitusi gitu ya. Jadi ketika siswa kita atau kita punya masalah, nah ini salah satu bisa memecahkan masalahnya. Ya, ada menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas ya. Dan itu memang apa ya, ilmu baru yang saya sendiri luar biasa gitu ya. Merasa gelas kosong begitu ada segitiga restitusi, jadi pelan-pelan kita bisa menerapkannya di kelas dan setidaknya buat diri saya sendiri. Baik, berikutnya. Ya, intervensi 30 detik. Mungkin ini bisa ke kita ya. Saya bacakan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ingin. Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Sudah. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Bisa. Apakah wajar membuat kesalahan? Wajar. Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. 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 Kapan kamu siap untuk mulai? Hari ini. Sekarang juga ya. Iya betul. Peraturannya apa? Keyakinan kemarinnya. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Apapun. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Baik. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya kayak apa? Jadi ini sebenarnya lebih ke keyakinan kelas ya. Kemudian ketika memecahkan masalah pakai segitiga restitusi, berarti ini kan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi ketika siswa kita lagi ada masalah atau sedang berbuat masalah dengan kita, ini bisa jadi pertanyaan itu kan, tanpa kita menghakimi gitu ya. Sebenarnya kamu mau apa gitu kan? Kenapa kamu melakukan itu gitu. Jadi ada pertanyaan baku yang bukan dari emosi kita kan gitu, yang itu bisa memecahkan siswa. Jadi tujuannya kita akan lebih tinggi gitu, bukan lebih ke kitanya gitu. Lebihnya sama-sama ini untuk hal-hal yang besar yuk kita pecahkan bareng-bareng. Refleksi, satu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan Setelah mempelajari ini. ya setelah mempelajari ini. Refleksinya apa Bapak Ibu? Bu Warda? Setelah mempelajari ini kita tahu cara kita menghadapi kelas seperti apa, biar kita memahami keinginan anak, kondisi anak dengan tidak menggunakan kekerasan atau hal-hal yang negatif lah ya. Tapi itu menyentuh anak gitu. Walaupun kita nggak keras, nggak menghukum, tapi anak bisa tersentuh dengan hal positif seperti itu. Baik, dari yang guru laki-laki, refleksinya setelah mempelajari budaya positif ini, keyakinan kelas apa yang didapatkannya? Alhamdulillah ilmu baru buat saya tentunya sangat bermanfaat sekali untuk perubahan diri saya pribadi. Ya, mudah-mudahan bisa saya terapkan, aplikasikan pada saat nanti kita bekerja sebagai seorang pendidik. Yaitu dari saya paling Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tadi dari Bu Warda dan Bu Pak Arul luar biasa sekali jawabannya, kasih tepuk tangan. Sama saya pun memposisikan sebagai gelas kosong ya, begitu dapat ilmu baru, begitu dapat materi di guru penggerak ini banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan sehingga mudah-mudahan bisa saya terapkan nanti di kelas ketika saya sedang mengajar. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik ya, tadi udah diwakili sama Bu Arul dan Pak Arul. Peran Among, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among itu buat kita Manajer, teman. Terus sama pemantau kayaknya. pemantau yang tadi itu ya. Kemudian saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Kayaknya sih jadi manajer ya. Teman, manajer, Ya, kemudian Bisa semuanya. bisa semuanya. Asal jangan penghukum sama kondisinya. Tergantung kondisinya ya. Tapi guru memang lebih posisi sebagai pemantau dan manajer ya. Iya. Sekali-kali kita sebagai teman ke siswa kita. Gitu. Itu saja, next. Ini pertanyaan
pertanyaan semacam evaluasi ya sebenarnya. Tidak usah dijawab, tapi kita bareng-bareng saja kita evaluasi. Apakah penggunaan segitiga restitusi pada posisi kontrol penghukum dapat dilakukan? Sudah ya. Calon guru apa yang harus dilakukan agar kepribadian peserta didik berkembang dengan baik? Tadi biasakan budaya positif ya, dari disiplin, kemudian menghargai teman ya, di kelas juga di kelas bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan lain sebagainya. Apa saja yang dapat dilakukan dalam membuat kesepakatan kelas yang baik, efektif dan efisien? Musyawarah. Apapun dimusyawarahkan dulu kesepakatan itu ya. Nanti kalau udah deal, baru ada beberapa siswa kita yang udah bikin kesepakatan kelas, kemudian ditempel hasilnya ya. Siswa nggak boleh ini, siswa nggak boleh itu gitu. Cuman nanti mah dirubah, jangan pakai siswa tidak boleh atau jangan pakai kalimat yang positif ya. Betul. Keyakinan kelasnya yang dipakai dengan bahasa yang positif. Bagaimana aksi nyata tanpa adanya tindakan pemaksaan? Ada yang bisa jawab? Bagaimana aksi nyata tanpa adanya tindakan pemaksaan? Secara persuasif dan keyakinan kelas ya. Bisa juga. Dari budaya positif. Ya, dengan reward juga ya. Memperlakukan reward dan punishment, tapi lebih ke konsekuensi. Kemudian punishment lebih ke apresiasi ya. Jangan kita Berupa materi, jangan. jangan selalu berupa materi. Baik, terakhir terima kasih. Alhamdulillah kegiatan sosialisasi atau diseminasi budaya positif sudah kita sudah saya jelaskan, sudah saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan banyak hikmah, banyak ilmu yang kita dapatkan untuk siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.